Ya, kita masih dalam tema yang sama, rela dimiliki Yesus sepenuhnya. Kita bicara tentang Roh Kudus sebagai bukti kepemilikannya, bahwa ketika orang dipenuhi Roh Kudus, dia sedang sebenarnya Anda dan saya itu bahwa ini loh, kamu tuh miliknya. Ya, nah hari ini kita mau bicara tentang siap dituntun dalam kemuliaan. Jadi ketika Anda dan saya jadi milik Yesus, itu Tuhan itu serius mau menuntun kita, bukan hanya bicara keselamatan, tapi Allah kita, Tuhan Yesus Kristus itu ingin membawa Anda dan saya kepada yang namanya kemuliaan kekal. Nah ini yang luar biasa, bahwa Tuhan kita itu ketika Anda percaya Yesus bukan bicara tentang hanya keselamatan, tapi lebih daripada itu, bahwa Dia ingin supaya Anda dan saya suatu ketika bersama-sama dengan Kristus, ya, menerima kemuliaan. Ya. Nah, maka dari itu di dalam Roma 8 ayat 11 dikatakan begini. Oleh karena itu, ini dalam terjemahan literal ya. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Dan dikatakan, oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Ya. Nah inilah yang namanya keseriusan Tuhan. Jadi Anda itu bukan hanya bicara diselamatkan, tapi dibawa kemuliaan. Kenapa? Karena ketika ada di dalam Kristus Yesus, hidup menurut Roh, maka penghukuman itu dihapus. Oleh karena ada penebusan. Lah, kata di dalam, di sini ada kata di dalam, ini menunjukkan sebuah posisi. Jadi siapa yang dapat menerima kemuliaan nanti? Bukan hanya orang yang hanya berkata aku percaya Yesus gitu aja, bukan ya. Tapi ketika orang itu di dalam Kristus Yesus, inilah orang-orang yang akan dituntun ke dalam kemuliaan. Ya, lah posisi di dalam Kristus itu dinyatakan dengan hidup menurut Roh, atau istilah yang lain adalah dipimpin Roh, yang artinya bahwa kita adalah milik Kristus sebagai anak. Nah ini dalam Roma 8:14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Berarti orang-orang yang siap dituntun ke dalam kemuliaan itu adalah orang yang di dalam Kristus. Nah itu dinyatakan dengan yang namanya hidup menurut Roh. Jadi kalau Anda dan saya nggak mau dipimpin oleh Roh, Anda bukan milik Kristus. Itu jelas. Makanya firman Tuhan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Maka dikatakan kalau kamu anak, kamu adalah ahli waris yang nanti akan terima kemuliaan. Ya, yang nanti akan terima kemuliaan. Makanya Tuhan itu, Allah kita itu serius, tidak main-main dengan keselamatan yang diberikan. Makanya kita sebagai anak-anaknya yang menerima kemuliaan, yang menerima keselamatan, yang notabene nanti Anda akan terima kemuliaan, ya mesti serius. Jangan main-main dengan keselamatan kita.
Saya katakan orang yang bermain-main dengan keselamatan itu adalah orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena dia sedang membuang kemuliaan. Berarti dia sedang mengulangi kebodohannya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu kan diberi kemuliaan, tapi dibuang, dijual sama iblis dengan satu buah pengetahuan baik dan buruk. Ini kan orang bodoh, dikasih kemuliaan, dijual. Nah, Tuhan mau supaya Anda dan saya jangan jadi atau jangan melakukan kesalahan Adam yang kedua. Ya. Sudah tahu bahwa itu sebuah kebodohan, ya jangan dilakukan. Ya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan tuh mesti mau hidup menurut roh, supaya Anda nanti dibawa sampai kepada kemuliaan nanti yang Tuhan sudah sediakan. Nah, kalau kita bicara di dalam Kristus, berarti ini menunjukkan sebuah persekutuan yang erat. Berarti Anda mau tidak mau, ya harus mau bersekutu. Tanpa persekutuan tidak bisa Anda tinggal di dalam Kristus. Ya, tidak bisa. Nah, persekutuan erat inilah syarat untuk dapat dipimpin oleh roh, hidup menurut roh. Gimana Anda dan saya bisa dipimpin kalau Anda tidak ada persekutuan? Nggak mungkin. Dan itu sesuatu yang orang berkata, wow saya rohani, tapi hidupmu nggak dipimpin oleh roh, tidak ada persekutuan di dalam Kristus. Mustahil, tidak mungkin. Nah, ini digambarkan, persekutuan itu digambarkan gembala dengan domba. Dalam Yohanes 10:14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, berarti persekutuan erat itu untuk supaya Anda dapat dipimpin, mengenal Kristus. Lah, bukti Anda mengenal Kristus, ayat 27-28 dari Yohanes 10, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Kita pernah ya nonton cuplikan di sini, domba lagi makan di padang, terus kumpul orang, gembalanya bilang begini, coba kamu panggil pakai suara tidak bisa. Dombanya diam. Dua orang kedua diam. Kenapa? Karena domba itu kenal suara gembalanya. Mau semirip apapun dia kenal suara gembalanya. Kenapa? Karena ada gembala dengan domba itu, kalau gembala yang benar itu tuh bersekutu tiap hari. Ya, dombanya itu bersekutu dengan gembalanya, dekat terus. Karena memang domba itu binatang lemah. Bahkan ketika dia ini terbalik ini ya, itu kalau tidak ditolong mati. Itu domba. Nah, Tuhan gambarkan kita ini dombanya dia ini gembalanya kita. Nah, domba itu mesti kenal, karena kalau nggak kenal suaranya sesat. Makanya domba itu dia itu gampang tersesat. Makanya harus kenal. Lah, untuk kenal kan mesti bersekutu. Ya, makanya domba itu harus bersekutu dengan gembalanya untuk apa? Kenal, dengar. Ya, lah banyak anak-anak Tuhan itu karena nggak mau kenal, sesat, keluar dari kawanan. Makanya betapa pentingnya loh kita ini bersekutu, untuk supaya Anda mengenal dan mendengar suara gembalamu, sehingga bisa ngikut.
Makanya ini saya kasih mengenal dibuktikan dengan mendengar supaya bisa apa? Ngikut di sini. Mereka mengikut aku. Jadi persekutuan itu mutlak. Ya. Dan kita nggak bisa tanpa persekutuan. Ya, mengenal gembala ya harus mau bersekutu supaya bisa dengar suaranya ini loh. Kita ini mesti dengar supaya bisa ngikut. Ya. Lah, ketika Anda bisa mengenal dan mendengar suaranya, maka Anda akan melakukan apa yang diperintahkan. Apa syarat ngikut? Setiap orang yang mau ngikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dikatakan apa? Harus, bukan akan. Harus. Kalau harus tuh mutlak. Persekutuanmu dengan Tuhan, kamu harus mau nyangkal. Nyangkal apa? Dirimu. Ketika kamu malas, nyangkal egomu, siap mikul salib, berarti siap menderita. Ketika diubah, siap untuk mematikan kesenangan duniawimu. Nggak gampang. Seperti kita ya, bersekutu dalam pertemuan-pertemuan ibadah, itu salah satu kita nyangkal. Mungkin kamu nggak cocok dengan teman, tapi untuk bisa bersekutu bersama-sama karena itu firman Tuhan, Anda nyangkal. Nggak mau, nggak bisa ikut. Kenapa? Karena kamu nggak kenal, kamu nggak mau dengar suaranya. Ketika Anda harus membaca Alkitab, menghadapinya apa? Males, bacaan males, nyangkal. Terus apalagi ketika Anda harus ngampuni, itu nyangkal diri, pikul salib. Ngampuni itu menderita, mikul salib. Ini loh, ini yang namanya harus tuh gimana Pak? Nggak bisa dikompromikan. Nggak mau, Anda nggak bisa ngikut. Kenapa nama ini? Karena ini harus, perintah. Harus itu tidak bisa dikompromikan. Dikatakan apa? Setiap hari. Berarti bersekutu dengan Tuhan itu pasti di dalamnya sangkal diri, pikul salib. Makanya coba kalau Anda ditanya bersekutu, suruh berdoa, baca firman, mudah apa susah? Ayo, kalau kita mau jujur, survei yuk. Di sini ada sekitar 100 jemaat. Kita survei berapa banyak yang tiap hari konsisten baca berdoa. 10 ini hitungan jari mungkin nggak ada. Kenapa? Karena harus nyangkal. Itu masih yang untuk pribadi, yang in ya. Yang out, bersekutu. Berapa banyak ya? Kita aja nih lihat ibadah begini, PA. Padahal ini untuk kepentingannya siapa? Jemaat, bukan kepentingan saya. Kalau saya tiap hari baca firman, selidik firman. Tapi jemaat,
Tapi berapa kelintir yang datang dari 100 orang? 10% aja nggak ada. Kenapa? Karena harus nyangkal mikul. Setiap hari. Makanya di dalam Roma 8:17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, ya, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Dikatakan yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nih, jika kita bergembira bersama-sama Dia, tidak menderita bersama-sama dengan Dia. Menderita apa maksudnya? Nggak boleh punya apa-apa. Bukan jasmani. Tuhan nggak ngomong jasmani. Penderitaan kita itu ketika ada tuh sangkal diri, pikul salib. Mau nggak kamu? Bukan nggak punya apa-apa. Hidup di dalam Tuhan justru diberkati. Saya percaya itu. Kenapa? Karena kita waktu di dalam Yesus Kristus diberkati yang istimewa, damai sejahtera, sukacita. Dalam pekerjaan ketika orang damai sejahtera, mestinya pekerjaannya semakin diberkati, bisa dipercaya. Itu kan bukti kita anak Tuhan. Tapi untuk supaya mencapai itu kan di dalamnya ada proses penderitaan. Contoh, orang mau dipercaya, pasti dimusuhi. Ya harus ngampuni, nggak boleh malas. Kan itu kan salah satu. Ya, jadi menderita di sini maksudnya apa? Menderita karena kamu tuh mau bener. Sangkal diri, pikul salib. Mau nggak kamu untuk sangkal diri, pikul salib? Menderita di sini. Seringkali banyak orang itu nggak siap menderita. Ya, nggak siap. Kenapa? Karena merasa kok ikut Tuhan susah. Nggak susah sebenarnya. Oh, nggak ikut Tuhan aja juga sudah susah sebenarnya. Tapi Tuhan dijadikan kambing hitam. Ikut Tuhan tuh tambah susah. Loh, justru kamu gara-gara kamu ikut Tuhan, Tuhan tolong kamu. Tapi malah nyalahkan Tuhan, ikut Tuhan kok susah, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Loh, justru Tuhan nolong kamu supaya kamu nggak tambah susah, nggak tambah terjerat. Tapi kadang-kadang orang nyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena nggak mau sangkal diri, pikul salib. Taunya kata Pak Pendeta ikut Tuhan mesti diberkati. Iya betul diberkati. Hatimu diberkati. Tapi kamu sangkal diri, pikul salib. Itu sudah harus. Anak berbakti pada orang tua, itu mutlak. Lalu kalau bapaknya salah gimana? Hormati. Mau salah mau benar ya kamu dimarahi, diam. Anak terhadap orang tua jangan membangkitkan marah, mengasihi. Wah, ini yang nggak gampang. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, bagaimana sikap? Itu masih yang di dalam loh, belum yang keluar. Ini yang sangkal diri pikul salib, ini yang harus. Sangkal diri pikul salib berarti yang di dalam kita, bukan apa yang kamu miliki. Kalau cuma hanya yang kita miliki sih, ya orang miskin banyak yang masuk surga. Tapi kan yang di dalam,
Miskin di hadapan Allah itu kan bukan miskin harta, karakter, miskin roh. Ya. Jadi Tuhan maunya kita ini sangkal diri pikul salib setiap hari. Ya, menderita bersama-sama dengan Dia supaya dapat dipimpin oleh roh. Ciri-ciri orang yang hidup menurut roh atau dipimpin oleh roh itu apa? Satu, bagaimana Anda supaya bisa sangkal dirimu itu di mana Pak sebenarnya? Pikul salibmu itu di mana Pak sebenarnya? Ya, ini sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Anda perhatikan yang saya garisin merah dan biru ini, hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, waktu saya selidiki kata memikirkan itu bahasa aslinya, bahasa Grekanya phroneo. Phroneo itu dalam bahasa asli itu kata kerja yang sedang dikerjakan. Dan ini memiliki arti begini, menaruh pikiran pada, mengarahkan pikiran pada. Jadi memikirkan hal-hal yang dari roh itu pekerjaannya siapa ini? Ini pekerjaannya kita, mengarahkan pikiran pada hal-hal. Jadi ini hidup menurut roh ini kita yang mengerjakan. Jadi bukan lagi Tuhan, kita. Anda mau hidup menurut daging atau Anda mau hidup menurut roh, itu sebuah pilihan dalam hidupmu. Kalau kamu mau hidup menurut roh, kamu mesti mengalahkan pikiranmu atau menaruh pikiranmu pada hal-hal yang dari roh. Hal-hal dari roh itu apa ya? Inilah firman Tuhan ini. Jadi menaruh pikiranmu, Anda menaruh. Jadi pikiran dan perasaan kita diarahkan kepada Kristus Yesus yang adalah kekuatan, kemuliaan dan hikmat Allah. Ini ada mengarahkan. Jadi bukan lagi pekerjaannya Tuhan, pekerjaanmu ini loh, ini sangkal diri ini di sini loh. Sangkal diri pikul salib artinya Anda mengarahkan pikiranmu kepada perkara-perkara kekal. Yang hal-hal yang dari roh itu kan berarti yang kekal. Yang apa? Yang bicara tentang kemuliaan. Namanya aja roh kemuliaan. Berarti Anda mesti mengarahkan, bukan lagi mengarahkan pada hal-hal duniawi, mengarahkan pada hal-hal yang roh, tentang surga, tentang kehidupan kekal, tentang kapan toh aku tuh pulang, aku rindu. Kerinduanmu ini kamu arahkan kepada yang namanya surgawi. Ya. Nah ini namanya sangkal diri. Kenapa? Karena kadang-kadang kita pinginnya memikirkan gimana ya motor itu bagus, aku mau beli motor itu. Aku mau ingin ini, memikirkan hal-hal yang dari daging, mungkin memikirkan hal yang salah. Orang itu kok gitu ya, sakit hati aku. Nah ini kan Anda mengarahkan. Nah sekarang ketika Anda melihatnya begitu, Anda mengarahkan, kasihan tuh orang. Coba seandainya dia kenal Kristus. Nah ini dari roh. Ini kan mengarahkan pikiran. Ya seringkali orang kan mengikuti pikirannya pada dagingnya. Nanti lihat aja tak balas. Nah ini pikirannya diarahkan ke situ. Jadi
pikiran dan perasaan kita ini mesti diarahkan kepada Kristus. Nah, bagaimana caranya? Ya, kamu mesti isi pikiranmu ini dengan firman. Anda nggak mau isi pikiranmu dengan firman, nggak bisa mengarahkan apa yang mau diarahkan. Tiap hari diisi pikirannya dengan Facebook, dengan WA, dengan apa lagi, Instagram, ya isinya ya itu semua. Mau mengarahkan kepada hal-hal roh mustahil. Makanya kenapa Anda disuruh baca firman? Supaya Anda bisa mengarahkan pikiranmu dulu. Yang suka liar gitu. Suka kemana-mana itu. Suka hal-hal yang tidak benar itu. Nah, itu diarahkan supaya kita itu pikirannya kepada hal-hal yang dari roh. Karena Anda mau hidup menurut roh. Makanya dalam Filipi 2 ayat 5 ngomong begini, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Yesus. Lah, kata menaruh pikiran dan perasaan itu proneo sama ternyata. Waktu saya lihat, wah tuh ternyata ini sama artinya, menaruh, mengarahkan. Jadi dalam hidupmu bersama tuh taruh pikiran Kristus, perasaan Kristus. Jadi artinya begini, apa yang kamu lakukan tuh kira-kira ini pikiran Kristus bukan ya? Kira-kira ini perasaan Kristus bukan ya? Nah, ini ada arahkan ke situ. Jadi hidup kita nggak sembarangan di sini. Karena apa? Kita tahu kita hidup menurut roh, bukan menurut daging. Makanya ini penting. Jadi hidupnya itu adalah Kristus Yesus. Hidupnya adalah Kristus. Sudah bukan yang lain. Ya. Makanya dalam Galatia 2:20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi jelas di sini hidupnya itu Kristus. Apapun yang dia lakukan ya Kristus. Dia akan mengarahkan pikiran perasaannya kepada Kristus. Jadi ini sebuah tindakan atau sebuah kemauan dari diri kita sendiri. Karena adanya sebuah kesadaran. Makanya kalau Anda itu tidak pernah sadar betapa luar biasanya Allah dalam hidup kita melalui Kristus Yesus, Dia sudah menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Nggak bisa. Makanya kenapa di tempat ini ada kelas keselamatan, supaya Anda ngerti, oh begini ya. Sehingga punya kesadaran, dari kesadaran itu Anda mengarahkan. Karena Anda tahu, orang bisa mengarahkan pikiran, menaruh pikiran itu kan karena ada sebuah kesadaran. Seperti contoh, Anda punya anak, Anda menaruh pikiranmu kepada anak dengan memikirkan, di mana ya nanti mau disekolahkan di mana, kalau udah besar nanti mau diarahkan kemana. Itu kan Anda menaruh pikiran karena Anda sadar itu anakmu, kamu mengasihi. Tapi coba Anda mikirkan anak saya, nanti itu anaknya Pak Pendeta itu disekolahkan di mana? Ada? Tidak ada, karena bukan anakku. Nah, kita dengan Yesus juga sama. Kalau kita tahu ini berharga,
Apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib itu luar biasa. Kasihnya luar biasa, berharga, lebih dari apapun yang aku miliki. Anda akan naruh pikiran, apa yang harus aku lakukan ya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Apa yang aku harus lakukan ya. Anda akan menaruh pikiran, Anda akan selidiki firman, Anda akan suka dengan firman. Anda akan belajar apa toh yang ada di dalam pikirannya Kristus tuh. Aku juga ingin tahu. Bukan hanya sekedar jadi orang Kristen, jadi orang yang hanya punya agama, rutinitas. Tapi menaruh pikiran, menaruh perasaan, mengarahkan itu. Betapa, waduh, bagaimana ya? Sehingga dapat diubah menjadi serupa dengan Kristus. Makanya Paulus ngomong gini dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena sasarannya Kristus itu, Tuhan kita Yesus Kristus itu supaya kita serupa. Serupa dalam apa? Pikiran dan perasaan. Nah, untuk bisa serupa itu Anda mesti menaruh, mengarahkan. Kalau Anda nggak menaruh, nggak mengarahkan, nggak bisa. Mustahil. Mau serupa tidak mungkin. Nah, untuk mengarahkan, untuk supaya bisa menaruh, kan Anda harus sadar, Yesus itu berharga. Sehingga Anda suka dengan firman-Nya. Kalau tidak, gimana caranya mau serupa? Anak pun juga sama, mau serupa sama bapaknya. Dia karena apa? Pasti didasari dengan satu kesadaran apa? Kagum. Wah, bapakku itu luar biasa. Papa, apa itu yang dilakukan sama papa itu supaya bisa jadi begitu? Gimana caranya itu? Dia pikirkan, dia akan bersekutu, Pak. Tolong dong, Pak, diajarin dong, Pak. Kenapa? Karena dia kagum. Nah, pertanyaan, ada kagum nggak dengan Yesus? Anda bangga enggak dengan Yesus? Apa jangan-jangan malu? Sehingga ketika mau taat, tak bisa, enggak bangga. Anda cinta enggak dengan Yesusmu? Mengasihi enggak? Sehingga punya satu keinginan, aku mau serupa sama dia. Aku tuh kagum, bangga. Dia itu Allah yang jos. Wah, aku masih serupa. Sehingga tidak mau serupa sama dunia. Karena banyak orang Kristen suka serupa dengan dunia, ikut mode-mode, cara pandang, pola pikirnya duniawi. Tapi Kristen suka. Makanya belajarnya sama siapa? Sama motivator-motivator dunia. Nggak mau belajar dari Alkitab. Kenapa? Alkitab itu kuno. Yang ini yang gitu. Makanya kan nggak mau belajar, nggak mau. Makanya kan kayak gini, ibadah pengajaran begini kan orang nggak suka. Kenapa? Membosankan. Padahal penting supaya jangan serupa, jangan ngikuti pola pikirnya dunia, jangan memikirkan dunia. Ketika kamu kerja, kamu nggak mikirkan aku dapat gaji berapa, enggak. Yang kamu pikirkan bagaimana ya supaya aku tuh dan pekerjaan ini Yesus dikenal dalam hidupku. Nah, itu yang benar. Orang dunia kan wani piro. Kalau kita, aku mau Yesus dikenal.
Dan itu memang nggak gampang. Harus mau sangkal diri, pikul salib. Makanya Paulus ngomong, janganlah kamu menjadi serupa. Kenapa Paulus ngomong? Karena banyak anak Tuhan serupa dengan dunia. Pola pikirnya, cara pandangnya, gaya hidupnya serupa. Jadi akhirnya tidak bisa berubah. Makanya dikatakan janganlah kamu jadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Berubahlah di metanoia, pembaruan, transform, jadi satu pembaruan, perubahan. Jadi kalau serupa dengan dunia ya nggak bisa berubah, tentang terus. Ya, makanya di dalam Roma 8 tadi kan ayat 5 ke ayat 6-nya berkata karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ternyata kata keinginan dalam terjemahan literal itu pola pikir. Nah, waktu saya coba selidiki kata aslinya, kata keinginan itu phronema. Itu kata benda sedang terbentuk, yang memiliki arti apa yang ada dalam pikiran dan tujuan seseorang atau pola pikir. Artinya begini loh, keinginan itu apa yang ada sudah pikirkan terus menerus sehingga bentuk sudah jadi satu pola, jadi terbentuk pola. Makanya ini orang itu kalau sudah terbentuk pola itu ya itu yang akan dipegang. Ya, contoh misalnya orang memikirkan bohong itu tidak apa-apa, karena dia memikirkan itu terbentuk satu pola. Akhirnya pola itu membuat dia selalu berbohong. Ada yang begini, jujur itu harus, dia pikirkan itu sehingga terbentuk pola. Nah, pola itu membuat dia hidupnya jujur. Nah, kalau orang sudah terbentuk pola, ini yang susah. Makanya kenapa Tuhan itu nanti hari Senin itu saya mau bahas tentang kelahiran baru. Jadi Tuhan itu tidak membaharui manusia lama, tapi Tuhan memberikan manusia baru di dalam diri. Bukan membaharui yang lama diperbaharui, bukan. Nah, itu sebabnya ketika kau diberi yang baru, Tuhan mau gini loh, yang baru ini jangan dibuat memikirkan yang salah. Sehingga yang baru ini terbentuk pola gitu loh. Ada satu pembaruan yang total. Nah, ini kata phronema. Nah, phronema itu dari apa? Phroneo. Jadi apa yang kamu pikirkan nanti akan terbentuk pola. Nah, makanya di dalam ayat 5 kamu mesti memikirkan, mengarahkan pikiranmu. Ya. Jadi untuk pola pikir roh atau pikiran Kristus itu terbentuk, ya, maka kita perlu mengarahkannya. Jadi ini supaya terbentuk, kita perlu mengarahkan ini, phroneo. Jadi phronema itu oleh karena adanya phroneo, mengarahkan. Jadi kalau Anda nggak mengarahkannya kemana? Ya, phroneomu kemana? Ya nanti terbentuk phronemamu di situ. Pola pikir, pola terbentuk pola.
Makanya orang kalau tidak terbentuk pola itu susah. Iya. Makanya di dalam Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah, ini proneo, perkara yang di atas bukan yang di bumi. Jadi Anda tuh dan saya tuh harus terus menerus mengarahkan pikiran kita kepada perkara yang di atas, sehingga membentuk pola pikir surgawi yang menghasilkan hidup dan damai sejahtera. Jadi Anda tuh harus terus sampai pikiranmu tuh terbentuk pikiran kemuliaan, bukan pikiran dunia. Makanya pikirkanlah perkara yang di atas, arahkan pikiranmu kepada yang di atas, perkara yang di atas, pada kemuliaan, kehidupan kekal. Anda nggak mau lakukan itu, nggak bisa. Nah, nanti terbentuk pola pikir surgawi. Nah, pola pikir surgawi itu yang menghasilkan hidup. Hidup itu dalam bahasa yang kalau Anda baca di dalam ayat yang nanti, ayat yang ke-7 ya, atau berapa itu, kata hidup itu soe, kekal. Memang firman Tuhan ngomong ini, siapa yang melakukan kehendak Allah, dia akan mengalami kehidupan yang selama-lamanya. Dalam 1 Yohanes. Jadi kenapa bisa terbentuk? Jadi kalau orang sudah terbentuk pola pikir surgawi, apa yang dilakukan itu pasti tidak akan menentang perkara-perkara surga, hal-hal kebenaran dan damai sejahtera. Kenapa bisa damai sejahtera? Karena pikirannya terpola. Dia mengenal Bapaknya, sehingga dia tidak mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan itu nggak akan mengontrol hidupnya. Kenapa? Karena pola pikirnya sudah berbeda. Jadi penuh dengan damai sejahtera. Kenapa orang bisa tidak damai? Karena dia terbentuk pola. Seperti ini contoh ya. Ini contoh aja. Kita dari Maret sampai bulan November ini selalu ya pikiran kita diarahkan kepada yang namanya corona, COVID ya, sampai hampir dari bulan Maret itu iklannya iklan COVID terus ya, betul ya? Kalau Anda lihat tuh iklannya iklan COVID terus, lah apa sadar pikiranmu diarahkan ke sana. Nah, ketika pikiranmu diarahkan ke sana terus-menerus, ini sudah dari Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, 9 bulan, itu akhirnya membentuk pola pikir. Apa pola pikirnya? Takut, khawatir. Betul. Makanya banyak orang takut, khawatir. Kenapa? Karena iklannya corona, COVID, bahaya, bikin mati, bahaya, bikin mati. Orang jadi punya pola pikir COVID bikin mati, takut. Dan banyak orang yang pada akhirnya mati. Karena apa? Bukan COVID-nya, karena takutnya. Kemarin ada satu di PCR positif. Kami doakan, kami perkatakan, kami ajak untuk mengarahkan pikirannya supaya terbentuk pola pikir kamu sehat. Berapa hari kemudian periksa lagi, hasilnya negatif. Dokter sampai nggak percaya, periksa lagi, diperiksa lagi, negatif. Kenapa? Karena terbentuk pola pikir. Nah, ini yang kadang-kadang orang nggak sadar. Makanya kenapa kita terus harus proneo, mengarahkan terus, nggak boleh berhenti.
Seperti kamu berdoa, dikatakan asal tidak bimbang dan percaya. Gimana caranya nggak bimbang dan percaya? Arahkan pikiranmu kepada yang percaya, supaya terbentuk pola pikir percaya. Kenapa? Karena kadang-kadang iklan saya katakan itu iklan ya, yang di luar nih, kenyataan iklan itu ingin mengarahkan pikiran kita. Jadi ini yang dari luar ini memaksa kita untuk mengarahkan pikiran kita kepada yang ini loh, iklan berjalan ini. Nah sekarang pertanyaannya, kamu mau nggak diarahkan? Atau kamu mengarahkan pikiranmu kepada perkara roh, hal-hal surgawi? Itu pilihan. Nah, kalau orang itu mengarahkan pikirannya kepada hal-hal daging, maka bahaya. Ya, maka saya katakan begini, jangan biarkan pikiran kita terarah memikirkan froneo dunia dari daging. Karena akan menghasilkan keinginan pola pikir fronema dunia daging. Jadi jangan biarkan pikiranmu itu terarah memikirkan froneo. Jadi kata memikirkan froneo ini dunia atau yang dari daging. Kenapa? Nanti akan menghasilkan fronema, pola pikir dunia daging. Makanya ini yang mengakibatkan Roma 8 ayat 7 sampai 8, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi yang pertama, ketika Anda froneo kepada daging, terus menghasilkan fronema daging, ini keinginan atau pola pikir daging. Yang pertama, Anda akan terus berseteru terhadap Allah. Jadi apapun yang diucapkan tentang Allah terjadi perseteruan, pertentangan. Enggak. Makanya kadang-kadang kalau kita ngomong tentang Tuhan, orang ngomong, enggak begitu. Kenapa? Karena sudah terpola. Dianya sudah terpola. Jadi apa yang Tuhan kata ampuni? Enggak. Orang kayak gitu kok diampuni. Jadi berseteru terus. Lah, ketika berseteru terus sehingga tidak takluk, dalam bahasa asli tidak tunduk kepada hukum Allah. Jadi karena dia menentang Allah, akhirnya tidak bisa tunduk. Kenapa? Karena sudah fronema, sudah terbentuk pola. Makanya gak heran kadang-kadang ada orang tuh, kok orang itu dikasih tahu kok nggak bisa bertobat ya? Kenapa? Ya karena sudah fronema. Sudah fronema. Makanya itu kadang-kadang hajar sampai dihabisin untuk supaya froneonya itu diarahkannya itu yang benar gitu. Lewat penderitaan itu supaya kita froneo, mengarahkan pikiran kepada Allah, sehingga bisa fronema, sehingga Tuhan bisa tuntun. Nah, seringkali banyak orang itu fronemanya sudah daging, tidak bisa apa-apa, sehingga nggak bisa tunduk karena berseteru dengan Allah terus. Ya gimana kalau berseteru dengan Allah terus? Makanya ini loh, kita itu kenapa harus terus mengarahkan terus loh, froneo, mengarahkan pikiranmu pada ini loh, terus diarahkan setiap waktu, setiap saat. Kenapa? Karena iklan ini kan berjalan terus, kenyataan itu. Ya toh? Betul enggak? Dalam hidupmu itu kan banyak iklan-iklan tuh. Jalan terus tuh iklannya. Setiap detik, bukan setiap detik. Nanti lagi santai, omongan kotor muncul, iklan omongan kotor. Kan pikiranmu terang, bener, betul enggak? Coba dalam pekerjaan nanti teman-teman kerja ngomong kotor, ngomong-ngomong jorok, ngomong-ngomong yang nggak sesuai. Ini kan iklan nih. Tanpa sadar
pikiranmu terarah ke sana. Bener. Seperti papa saya itu dulu waktu dari Singkawang datang ke Semarang, kumpulnya sama tukang-tukang angkot. Kalau orang sini di sana tukang densu, angkot. Itu ngomongannya kebun binatang. Salah satu terarah. Pulang rumah dibawa omongan kebun binatangnya. Kaget loh, kamu orang Kalimantan atau ngomong bahasa kotornya orang Semarang, tahu dari mana? Apa saja dia? Mana iklannya gitu. Terus apalagi iklan ketakutan, terus iklan khawatir, terus jalan. Nah itu yang nanti akhirnya jadi fonema. Tanpa sadar ada memikirkan, di bawah sadar ada yang memikirkan. Ini akhirnya berseteru terhadap Allah, tidak takluk, akhirnya tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jelas tidak mungkin. Makanya Anda itu masih proneo terus kepada hal-hal surgawi. Nah ini yang namanya nyangkal diri, pikul salib. Kenapa? Karena nggak gampang itu. Kadang-kadang iklan-iklan yang di depan kita ini kadang-kadang kenyataan-kenyataan itu loh, bikin kita ini kan aduh, pikiran kita terarahnya kepada dunia. Jadi apa akhirnya? Terbentuk pola pikir khawatir, takut, bimbang. Itu kan karena terarah. Ya. Makanya kita harus terus mengarahkan pikiran kita ini kepada perkara-perkara surgawi, kepada firman-Nya. Jadi ketika kita memiliki pola pikir roh, maka dikatakan ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Artinya begini, Anda dan saya ketika memiliki pola pikir roh, ada froneo roh, terus Anda akhir terbentuk fronema roh, Anda dapat tidak hidup dalam daging karena sudah terbentuk. Tapi kalau orang belum terbentuk, nah bisa. Makanya ya heran orang tuh kalau hidupnya terus dosa terus tuh, ya karena pola pikir terbentuknya begitu. Kenapa toh nggak mau bertobat? Dia nggak mau mengarahkan. Jadi dia sudah diberi manusia baru, tapi dia arahkannya kepada duniawi terus, pada dosa terus. Ya sudah, terbentuknya begitu. Nah, tapi kalau orang punya fronema roh, maka dia tidak hidup dalam daging. Dan itu menandakan bahwa roh Allah atau Kristus diam di dalam kita. Ya, itu menandakan bahwa kita ini milik Kristus. Jadi kita ngerti, oh aku ini milik Kristus. Apa bukti kamu milik Kristus? Kalau roh Allah diam di dalam kamu. Kapan roh Allah diam di dalam kamu? Ketika kamu punya fronema roh. Nah, kalau pola pikirmu bukan roh, pola pikirmu dunia, tanda tanya, kamu milik Kristus bukan? Ya. Nah, ayat 10-11, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh yang diam di dalam kamu. Jadi yang kedua, memperoleh kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi karena Anda fronema roh, pola pikir roh,
akhirnya Anda akan suka dengan kebenaran. Tadi katakan, tetapi rohnya roh kita adalah kehidupan. Kata kehidupan itu zoe, oleh karena kebenaran. Jadi Anda mendapatkan kehidupan oleh karena kebenaran. Ini memperoleh kehidupan oleh karena kebenaran. Kenapa? Karena fronemamu itu kebenaran. Jadi Anda memperoleh hidup. Karena fronemanya roh kebenaran. Artinya pola pikir kebenaran, surgawi. Anda memperoleh hidup karena kebenaran itu. Ya, artinya memperoleh kehidupan kekal di sini. Sudah pasti. Ya, Yohanes 1 Yohanes katakan, pada siapa melakukan kehendak Allah, dia akan hidup selama-lamanya. Itu bicara apa? Kehidupan kekal. Terus ayat 12-13, jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dalam bahasa Indonesia masa kini, kata berhutang itu tanggung jawab. Jadi orang yang sudah fronema roh atau fronema kebenaran, dia mengetahui kewajibannya atau tanggung jawabnya. Apa? Hidup menurut roh. Ini bukan lagi sebuah paksaan, tapi sudah sebagai kewajiban, tanggung jawabnya. Jadi hidup menurut roh itu tanggung jawabku. Nah, kalau bicara tanggung jawab berarti kehidupan kekal yang sudah diberikan itu tanggung jawabnya kita. Ingatlah, Anda sudah diberikan hidup kekal oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Sekarang itu tanggung jawabmu. Dengan apa? Hidup menurut roh. Jelas di sini. Bukan hidup menurut daging. Banyak orang bertanggung jawab dengan daging, sehingga hidup menurut daging. Sekarang Tuhan ngomong gini, kamu mesti tanggung jawab. Apa yang sudah aku berikan, kamu mesti bertanggung jawabkan. Kamu punya kewajiban. Apa kewajibanmu? Supaya kemuliaan itu tidak hilang. Hidup menurut roh di sini. Nah, apa yang Roh Kudus berikan? Ketika Anda punya fronema, itu namanya pola pikir kebenaran roh, maka roh itu memberikan kemampuan untuk mematikan daging. Jadi kemampuan mematikan daging itu karena Anda bekerja sama dengan Roh Kudus melalui mengizinkan Roh Kudus membentuk pola pikir. Anda mau bekerja sama untuk terbentuk pola pikir roh. Kenapa orang terus hidup dalam daging? Karena pola pikirnya fronema daging. Makanya dia tidak bisa mematikan dagingnya. Nah, Tuhan maunya Anda fronema kebenaran atau roh. Makanya Yesus ngomong, kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Kenapa? Karena ketika orang itu fronema pola pikir kebenaran, maka apa yang dia pikirkan, apa yang sudah terbentuk dalam pikiran, itu yang dilakukan. Contoh, kenapa orang bisa berzina? Karena dia mengarahkan pikirannya kepada hal-hal yang najis. Suka nonton film porno, ya toh,
suka mikirkan yang najis-najis, terbentuklah pola pikir najis, sehingga orang mulai berzinah. Makanya ada anak kecil suka nonton begituan, terbentuk menghasilkan keinginan, pola pikir itu menghasilkan keinginan, sehingga dia memiliki keberanian nenek-nenek pun diperkosa. Itu terjadi nyata. Makanya ini penting. Kalau Anda tidak punya pola pikir kebenaran, maka Anda nggak punya kemampuan roh untuk mematikan daging. Nggak bisa. Saya waktu selidiki ini saya baru ngerti. Oh itu oleh roh kamu mematikan. Kapan roh itu menolong kamu? Kalau kamu udah terbentuk, baru roh itu bisa bekerja sama dengan kamu. Tapi kalau enggak bisa. Makanya di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tapi syaratnya apa? Kalau Anda baca dalam 2 Korintus 3, kalau orang itu berbalik daripada Tuhan Allah dosanya, bertobat, maka seluruh itu diambil. Apa yang dibicara? Ronema. Ya, sehingga memiliki kemampuan roh untuk mematikan daging. Nah ini penting. Dan itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar froneo terus-menerus kepada hal-hal roh. Jangan froneo dengan hal-hal dari daging. Jangan. Froneo-lah kepada hal dari roh, supaya muncul ronema, pola pikir, diarahkan terus-menerus pikiranmu. Jangan biarkan iklan itu mengacaukan pikiranmu. Karena iklan itu berusaha, iblis pakai iklan-iklan itu berusaha untuk mengalihkan perhatianmu supaya kamu mengarahkan ke situ, sehingga terbentuk pola pikir. Ya, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti mengarahkan.